topik 1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan seorang pemimpin. Pengalaman Ibu selama memimpin di sini. Insyaallah. Terima kasih ya Bu. Jadi Bu, untuk ada beberapa pertanyaan ya Bu ya. Untuk pertanyaan pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tiap sekolah pasti ada saja ya kasus-kasus yang gitu, yang misalnya sosial apa. Nah ini berhubungan dengan ini kasus apa, dilema Etika dan sosial etika ya. Jadi ini dalam kasus itu, jadi Ibu lihat dulu dari sudut pandang hukum, sudut pandang sosial. Nah itu berkaitan dengan agama, itu kan kita harus dilihat dulu dari setiap sudut itu ya. Jadi supaya kita tidak mengambil keputusan yang salah. Jadi misalnya kasus tersebut bisa, oh ini kasus ini, oh ini benar. Iya. Nah itu jadi kita kan jadi dilema ya. Nah itu kan jadi ini gimana ya harus memutuskan, sedangkan ini benar dalam hal ini juga benar dalam hal ini. Kemudian ya beda lagi dengan kasus yang oh ini benar ini salah. Nah kalau begitu kita kan gampang Jelas ya Bu. memutuskan jelas. Nah itu mungkin itu salah satunya. Jadi kita harus dilihat dari berbagai sudut pandang, tidak hanya misalnya terburu-buru mengambil keputusan tidak dipikirkan. Iya. Gitu. Betul Ibu ya. Terima kasih Bu. Ibu, untuk selanjutnya ini pertanyaan kedua ya Bu. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Itu gimana Bu? Ya. Nah, jadi ini melihat kasus yang Benar dan benar, iya. Ini benar. Jadi kita harus dianalisis dulu ya gitu ya. Iya. Jadi dipertimbangkan yang sangat politik, karena bagaimana ya ini benar. Jadi harus ditelusuri dulu gitu ya. Jadi bagaimana kasusnya dan masalahnya bagaimana, sedang ini benar ini, jadi dilihat ini apa ya, ini benar. Jadi kita tidak mengambil keputusan itu tidak ya udah gitu. Mengumpulkan informasi dulu mungkin ya Bu ya, dari berbagai diri ya Bu ya. Jadi masalah yang ada itu harus atas dasar pertimbangan dengan mencari permasalahan dahulu. Jadi kita tidak langsung memutuskan begitu. Iya. Jadi harus dianalisis dulu. Baru kita misalnya dipikirkan, ambil keputusan yang betul-betul sudah dianalisis betul-betul. Oh ini keputusannya ya. Oh berarti ini keputusannya. Ya. Mungkin kira-kira begitu. Ya Bu. Ini Bu, untuk pertanyaan yang ketiga selanjutnya ya Bu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam menangani kasus seperti dilema etika itu Bu? Langkahnya Bu. Langkahnya untuk pertama kita cari dulu akar masalah. Ya, akar masalahnya apa nih? Nah, gitu ya. Kemudian akar masalahnya dilihat ini siapa saja nih ada permasalahan ini, siapa saja yang meninggal. Kemudian kita analisis, gitu. Dianalisis ya, terus dianalisis menggali informasi. Ini kok jadi begini misalnya, apa masalahnya ini. Jadi kita harus mencari informasi ya, cari informasi misalnya ini apakah ini benar gitu ya. Jadi nah setelah itu mungkin setelah tahu akar masalah, penyebab, terus yang terlibat dianalisis, makanya kita jadi baru kita ada solusi gitu ya untuk mengambil keputusan. Oh mungkin solusinya begini
dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Ya, karena ini dilema etika. Jadi benar lawan benar, jadi ada masalah tapi benar sama benar. Kita harus mengambil keputusan dari hati ke hati ya, secara personal ya. Betul. Mungkin itu jadi secara personal dari hati ke hati. Lebih dekat ya Bu ya, dengan kedekatan. Kita lebih Terbuka mungkin ya Bu ya. terbuka masalahnya apa ya. Jadi dan juga masalah moral baik dan buruk gitu ya. Jadi kita meminta pendapat orang, misalnya bagaimana ini mendapat orang lain gitu. Oh, ini Pendapat begini, dari orang lain. misalnya begini, Mempertimbangkan ya Bu ya. Jadi harus secara langsung gitu, secara personal, Dari hati ke hati ya, Bu, ya. pendekatan gitu. Jadi kalau secara pendekatan biasanya kan orang itu lebih terbuka Iya. gitu. Mungkin begitu. Jadi tidak nanggung gitu ya Bu ya. Ya. Baik Bu. Untuk pertanyaan selanjutnya ya Bu ya, nomor 5, yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Kira-kira apa aja nih Bu tantangannya Ibu? Kalau ada kasus-kasus seperti dilema etika seperti ini Bu. Jadi gini ya, jadi kalau ada kasus-kasus begitu, jadi kita itu emang terasa sih nggak enak gitu kalau mau memutuskan gitu. Oh kamu mah misalnya begini. Enaknya Bu ya. Kita itu kan kadang canggung itu mengambil keputusan ini bagaimana nih supaya tidak menyakiti orang lain, tidak menyakiti perasaannya, padahal dia itu salah tapi kita tidak menyakiti langsung gitu. Jadi bagaimana caranya supaya ya itu tantangannya. Jadi kita itu perasaannya itu takut, canggung, Menyakiti orang ya Bu. jadi ini enak saya, misalnya ibu ngomong begini enak saya, nantinya bagaimana nih akibatnya. Itu kan ada rasa was-was untuk menegur atau mengambil keputusan. Jadi harus itulah permasalahannya yang itu ya itu. Keputusannya itu hasilnya tidak menyakiti orang lain ya Bu ya. Jadi diterima enggak ya keputusan ini. Jadi keputusan itu harus bisa diterima dan oh iya mungkin ini itu oh begini gitu ya. Itu terus bisa diterima Semua ya Bu ya. Iya. Baik Bu. Terima kasih banyak Ibu. Ini untuk pertanyaan selanjutnya Ibu. Pertanyaan ke-6, yaitu apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau Ibu memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Mungkin berupa bentuk atau prosedur seperti apa gitu Ibu yang Ibu jalankan gitu. Atau Ibu punya jadwal-jadwal tertentu, kalau masalahnya seperti ini Ibu akan saya pakai jadwal seperti ini, nanti jadwalnya kapan, atau kalau masalahnya mungkin seperti apa harus sekarang diselesaikan. Gimana Ibu? Jadi itu kan tergantung masalahnya. Jadi masalah itu kan tidak dijadwal. Kadang-kadang ada masalah ini nih, masalah baru. Tiba-tiba ya Bu? Enggak, itu kan masalah itu tidak ini harus ada enggak kan. Jadi tergantung masalahnya. Kalau masalah ini ini harus segera diselesaikan, itu harus. Kalau pemimpin itu harus begitu. Jadi jangan ditunda-tunda ada permasalahan, apalagi permasalahan yang urgent. Gitu. Harus diselesaikan langsung. Gitu. Jadi jangan nanti enggak. Jadi Nah, ini Bu untuk pertanyaan ke-7 ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kira-kira siapa aja nih Bu yang membantu Ibu? Ya Ibu mengambil keputusan, jadi Ibu juga harus meminta
minta pendapat yang terdekat aja, yang tahu sehari-hari misalnya kegiatan pekerjaan sehari-hari misalnya di sekolah nih, oh dia tahu bahwa dia itu begini-begini, tapi pendapat itu tidak langsung oleh kita ya ditelan saja, tidak, itu yang dipikirkan, oh iya, oh ini begini, oh ini ya. Jadi kita bisa mengambil keputusan, memutuskan itu harus begini. Ini pelajaran apa nih Bu yang dapat Ibu petik dari kasus dilema etika ini Bu? Ya pelajarannya dalam diri ibu sendiri gitu ya. Permasalahan-permasalahan yang dihadapi itu banyak. Jadi itu sebagai pengalaman untuk kedepannya begitu. Misalnya oh permasalahan ini benar. Jadi itu sebagai guru, sebagai pengalaman bagi kita. Baik-baik. Mungkin ini udah selesai ya Bu ya dari 8 pertanyaan Ibu. Saya mengucapkan terima kasih banyak Ibu atas ilmu Ibu yang sudah berbagi dengan saya ya Bu ya. Mungkin nanti saya bisa dari ilmu Ibu, dari ilmu yang dari Ibu, nanti saya terima kasih banyak Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, kemudian apa kabar? Alhamdulillah Ibu sehat. Gimana Ibu? Kabarnya sehat Ya, juga Bu? sehat, semuanya alhamdulillah sehat ya. Ibu nih kebetulan saya itu ada tugas Ibu, yaitu tugas demonstrasi kontekstual Ibu, modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan dari seorang pemimpin Ibu. Saya akan memberikan sedikit pertanyaan gitu Ibu ya, tentang pengalaman Ibu dalam memimpin sekolah Ibu. Yang pertama Ibu, ini pertanyaannya, nah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Mangga Ibu. Oh iya. Kalau mengidentifikasi kasus-kasus di sekolah misalnya, kita menerima laporan-laporan dulu dari guru, baik laporan yang sifatnya pribadi atau laporan yang sifatnya umum. Contoh laporan yang sifatnya pribadi, misalkan ada kasus antara seorang murid, seorang siswa itu kasusnya apa, misalkan kasus seorang siswa itu tidak bisa bagaimana rasa peduli kita terhadap anak yang mempunyai kasus atau guru yang mempunyai kasus. Kita harus bersikap yang seadil-adilnya gitu. Para baik kepada siswa atau kepada guru. Iya, iya Ibu. Untuk pertanyaan yang keduanya ya Bu ya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini Bu ya, yang kepentingan itu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Ibu. Bagaimana ini Ibu? Nah, kalau kita menemui kasus seperti itu yang dua-duanya sama penting atau sama benar, Sama yang benar, mengakui iya. benar, Iya. maka kita perlu mengidentifikasi dulu, mengumpulkan informasi dari yang secara valid ya, datanya harus empiris gitu ya. Kemudian kumpulan informasi yang relevan dari siapapun, dari siapapun atau dari informasi dari manapun. Kemudian setelah identifikasi, kumpulkan informasi yang relevan, kemudian cari solusi dan alternatif, kemudian pertimbangan bukti apakah nyata tidak, kemudian baru ambil tindakan dan keputusan yang akhir yang seadil-adilnya gitu aja. Harus ini ya Bu ya, harus Iya. lebih hati-hati Harus lagi ya Bu lebih ya. detil, Iya, lebih detail ya Bu. identifikasinya, kemudian valid datanya harus betul-betul detil, harus informasi yang akurat, tidak boleh fitnah gitu ya. Cari solusinya, alternatifnya harus betul-betul bukti yang nyata, yang empiris, itu bukti yang nyata itu. Ya, baik Bu. Untuk pertanyaan ketiga ya Bu ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Langkah-langkahnya itu bagaimana Bu? Mungkin pertama apa dulu, kedua apa dulu, seperti itu Bu?
Nah, untuk langkah-langkah pertama kali saya itu selalu menempatkan sasaran. Sasarannya itu di mana dan siapa, dari mana, dari siswa atau dari guru, atau dari yang dari pelosok itu ada siswa, ada guru, ada penjaga, ada TU ya. Nah, itu sasarannya, informasi dari situ dulu. Kemudian setelah itu baru kita ke komite di luar ya. Reng-rengan komite, strukturisasi organisasi komite nanti ditanya semua. Karena untuk mencari bukti itu penempatan sasarannya. Kemudian menentukan persoalan. Apa persoalannya? Tanyakan lagi. Ke siapa nanyanya? Ke lingkungan sekolah. Ada tadi guru, siswa, TU, penjaga. Kemudian terakhir juga komite juga orang tua siswa. Kemudian mengembangkan alternatif. Alternatif apa? Di sini langkah-langkah yang harus kita tentukan pertama kali itu ya. Alternatif apa ya, harus diapakan, harus bagaimana ya, ditentukan nanti. Kemudian mengevaluasi alternatif tersebut, kenapa sampai terjadi, memilih satu alternatif yang mana yang baik atau mana yang buruk, kemudian melaksanakan keputusan akhir. Seperti biasa kalau setelah kita mencari mengidentifikasi yang baik dan yang buruk, maka terakhirnya kita melaksanakan keputusan yang adil. Udah ada solusinya ya Bu Solusi, ya? ya. Oke Bu, baik Bu. Untuk yang pertanyaan keempat ya Bu ya, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika di sekolah Ibu? Kita harus mengidentifikasi masalah dulu. Setelah mengidentifikasi baru kita mengefektifkan ya masalah tersebut. Kemudian pertama merencanakan tindakan, harus bagaimana ini ya ditindaknya. Kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian yang tadi mengefektifkan masalahnya, kemudian mengklasifikasi masalah. Setelah itu kita tetap akhirnya memutuskan masalah tersebut dengan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya, itu apa benar atau salah, harus bisa memutuskan. Karena di sini ini kan dilema etika ya Bu ya, jadi Iya, kalau dilema etika itu dua-duanya itu benar gitu. Dua-duanya Ibu dilema harus itu hampir benar-benar sama, ya, Bu. dua-duanya harus mana yang dipilih. Iya, mana dulu nih gitu ya Bu. Dipilihnya itu yang paling terbaik lah istilahnya. Tidak Tapi merugikan ya, tidak Bu, ya? merugikan, Tidak tapi merugikan. jujur, kitanya dalam hati jujur bahwa ini itu memang terbaik gitu ya, diputuskan dilemanya itu. Nah, itu mungkin yang nomor Iya. 4 ya. Ya, baik Ibu. Sekarang untuk yang pertanyaan kelimanya ini Bu ya. Ini kebetulan ada beberapa pertanyaan Ibu ya. Yang kelima yaitu hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bu. Tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya kira-kira apa aja nih Bu? Tantangannya paling nanti guru selalu komen ya, kenapa begitu Ibu, kenapa bisa milih itu Ibu, gitu ya tantangannya. Kemudian tantangan tuh banyak, bukan dari ibu guru saja. Tantangan itu Iya, terima kasih Ibu nih. Sekarang pertanyaan ke-6 nih Bu. Apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ya. Atau dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Nah, Iya, kalau gitu, Bu. yang itu bagaimana kepentingannya? Iya, Kalau gimana masalahnya ya, Bu, ya, mungkin kepentingan ya? masalahnya, kalau mendesak segera dibereskan, maka langsung di tempat selesaikan. itu Iya. diselesaikan. Kan misalkan kasusnya begini, anak itu kasus ini ya, anak itu misalkan tertabrak motor, maka kita jangan menunggu-nunggu, harus langsung dibawa ke rumah sakit. Atau anak itu misalkan ada pelecehan seksual dari temannya atau seorang dari guru, nah itu harus cepat-cepat diselesaikan dengan tanggap, dengan secara hati-hati. Kemudian kalau misalkan yang tidak mendesak boleh dijadwalkan misalkan. Berarti memang melihat masalahnya ya Bu Masalah, ya. iya. Kalau Lihat masalahnya masalah mendesak, yang terdesak. kiranya harus penting harus sekarang, berarti sekarang. Iya. Kalau masalahnya bisa Bisa. nanti gitu ya, dia sambil Bisa, berjalan, iya. berarti nanti Iya. Ibu akan memberikan jadwalnya tersendiri gitu ya Bu ya. Oke Ibu, untuk pertanyaan ke-7 Bu,
adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Siapa aja Bu kira-kira Bu? Faktornya apa dan siapa yang kira-kira membantu Ibu? Gitu? Faktor-faktor yang membantu saya, satu, orang terdekat saya misalkan. Saya pertama dulu panggil bendahara misalnya, dari guru-guru Pasti ya, Bu. dirapatkan bagaimana caranya, misalkan kita kalau kita pingin ya mencapai sesuatu itu, rapat misalkan dalam menentukan ini aja, menentukan seksi kurikulum misalnya, kita harus rapat dulu kan, seksi kurikulum harus yang pintar ya, rapat mengambil keputusan, minta bantuan kepada guru. Ya, baik Ibu, ini udah di penghujungnya nih Bu ya. Yang terakhir Ibu nih, Ibu setelah wawancara dengan saya gitu ya Bu ya, kira-kira pelajaran apa nih Bu yang didapat Ibu, yang dapat Ibu petik dari kasus dilema etika ini Bu? Sebagai apa gitu Bu? Pelajaran yang dipetik dari pengalaman ini, nanti saya berpengalaman bahwa memang yang tadi diberikan pertanyaan kepada saya, memang ada itu kasus-kasusnya di sekolah. Sebagai pengalaman saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Memang ada kasus-kasus yang terjadi di setiap sekolah juga ya. Kasus yang dilema yang kecil, dilema yang besar. Pelecehan anak kan itu lagi booming, pelecehan anak sama temannya. Bukan pelecehan seksual aja, tapi pembulian juga lagi booming. Jadi diberi pertanyaan seperti ini tadi, sudah tahu bahwa kasus-kasus itu memang perlu diselesaikan. Kemudian sangat kepada saya itu tadi Sebagai pembelajaran gitu Bu ya? Sangat menggugah tentang pertanyaan ini, dan sebagai pembelajaran juga untuk saya mengingat-ingat kembali kasus-kasus yang telah terjadi di sekolah saya, kasus apa gitu ya, dan dilema apa yang pernah terjadi itu di sekolah saya. Nah, itu bisa saya nanti mengidentifikasi dari awal sampai akhir dan sampai membuat keputusan akhir. Keputusannya mudah-mudahan keputusan yang Ibu nanti putuskan itu tidak salah, tidak ya, salah dan keputusannya jujur, tepat, benar, iya. tepat ya. Bisa bermanfaat Valid, buat ya. semua pihak ya Bu ya, tidak merugikan semua pihak, dan keputusan yang Ibu ambil mudah-mudahan tidak menimbulkan masalah baru lagi gitu ya Bu ya di sekolah Ibu ya Bu ya. Supaya beres aja, tidak Iya. ada ujungnya, Iya, beres, tidak ada sampai di nanti ke situ belakang-belakangnya ditinggalkan, gitu ya ya. Bu ya, tuntas Iya. pokoknya ya Bu Iya. ya. Iya. Terima kasih banyak ya Ibu Nok, ini Sama-sama. atas jawaban-jawaban Ibu dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan gitu Ibu ya. Terima kasih banyak, semoga apa yang sudah Ibu berikan gitu ya Bu ya, nanti bisa Ibu bermanfaat lagi di sekolah Ibu gitu ya Bu ya, dan nanti untuk orang lain juga Iya. gitu ya Bu ya. Terima kasih banyak Bu Nok. Sami-sami. Iya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Semoga